teman-teman yang di rumah sakit, yang menjadi tim medis, engkau jaga sholatmu dan jaga sholatnya pasien. Apa urusan anak sama dia, Ustaz? Kerjaan anak kan sebagai seorang perawat umpamanya, ya hanya sekedar ngasih obat, ngecek tubuh dia, selesai. Urusan ibadah, urusan dia sama Allah SWT. Enggak, itu urusanmu juga. Bukankah yang sakit itu saudaramu? Bukankah kalau engkau membesuk dia dengan niat membesuk orang yang sakit, saudara muslim yang sakit, di pagi hari engkau datang membesuk dia, ada 70.000 malaikat yang bersolawat buat engkau sampai sore. Maka jangan katakan itu bukan urusanku. Jaga sholat. Di surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman secara khusus masalah penjagaan sholat. Nah, tafadhol dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Barakallahu fiik. Artinya peliharalah semua solat dan solat wusta, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Nah, jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Solatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Tuh lihat jemaah. Allah perintahkan kita menjaga semua sholat. Khususnya sholat wusta. Sholat wusta, pendapat yang rajih adalah sholat asar. Sholat asar. Ketika pada kerja, kadang-kala sebagian, ya sholat asarnya udah dekat waktu pulang. Sehingga dia berpikir nanti pulang dulu. Sampai rumah akhirnya ada kesibukan. Ditunda tuh sholat sehingga matahari hampir tenggelam. Jaga sholat. Khususnya sholat wusta. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam kondisi perang, dalam kondisi takut, sholat. Di mana sholat? Dalam kondisi ketakutan. Atau dalam kondisi berkecamuknya peperangan. Farijalan aw rukbana. Jalan kaki sholat. Jalan kaki, iya. Atau naik kendaraan sambil naik kuda, naik onta, sholat. Iya. Dari pentingnya sholat ini. Nggak ada alasan orang meninggalkan sholat. Maka orang-orang yang sakit, dokter pun tetap wajib sholat. Dan sholat ini termasuk kewajiban yang waktunya sudah ditetapkan. Maka ketika seorang dokter hendak menentukan waktu bedah, hendaklah memperhatikan waktu sholat. Jangan sampai akhirnya kelewatan. Tapi kalau nggak sengaja ya lain lagi. Jangan sampai gara-gara menjaga itu orang yang sakit, kita nggak menjaga diri kita sendiri dengan menegakkan sholat. Kemudian termasuk penjagaan yang harus dilakukan hamba adalah menjaga kepalanya.
Jaga nih kepala. Dengan semua indera yang ada di kepala. Dan jagalah perut. Yang dikandung perut juga sampai ke bawah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-istihya minallah, ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian malulah sama Allah dengan malu yang sebenarnya. Apa kata para sahabat? Inna nastahi minallah. Kita malu sama Allah. Lalu Nabi SAW menjelaskan konsekuensi malu kepada Allah adalah antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu nih, yang ngasih kepala nih Allah. Engkau jaga kepalamu, panca indera yang di sana, ada mata, ada telinga, ada penciuman, ada mulut, ada lisan, jaga. Wal batna wa ma hawa, dan jaga perutmu dan yang di dalamnya tuh. Jagain. Baru Allah akan jagain kita. Sebagian orang nggak jagain tuh panca inderanya. Dia lepas. Kemaluannya pun seperti itu, tidak dijaga. Di surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Allah Azza wa Jalla berbincang tentang siapa sih orang-orang beriman yang sebenarnya. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Nah, orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, jagalah kemaluan. Jaga. Nggak ada alasan orang berzina. Di dalam rumah sakit, seorang dokter bersama perawat, bersama pasien, harus menjaga Allah Azza wa Jalla. Banyak bencana bermula dari mata. Skandal-skandal kemaksiatan yang terjadi. Kita nggak jagain Allah. Ada aturan yang harus ditegakkan. Ada aturan rumah sakit dan ada aturan sang pencipta rumah sakit dan pencipta diri kita. Taati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang tidak menjaga Allah Azza wa Jalla di kemaluannya, Allah nggak akan jaga keluarga dia. Makanya orang-orang yang berzina, na'udzubillah, rumah tangganya nggak dijagain semua. Ada seorang anak yang berzina lalu menikah. Ibunya marah-marah sama ini anak. Akhirnya itu anak, ya urusan sama ibunya. Dia sudah dewasa, dia sudah bisa bekerja sendiri, udah tidak lagi bersandar kepada orang tuanya. Akhirnya anak dia pun berzina. Sama kayak bapak dan ibu. Karena dia nggak jagain Allah. Gimana Allah mau jagain keluargamu? Ahibati fillah. Kemudian yang perlu dijaga dan perlu dipelihara adalah sumpah.
Kalau bicara dokter, katanya ada sumpah dokter. Harus ada yang dijaga tuh. Sumpahnya jangan sekedar ya untuk formalitas. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah berkaitan dengan menjaga sumpah ini. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak, hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Jaga. Kalau sumpah, orang tuh dipegang omongan. Jaga. Jangan sampai kita mengkhianati sumpah kita. Kita nggak jagain tuh sumpah, Allah nggak jagain kita. Dan orang yang menjaga Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, aturan Allah dia wujudkan dalam kehidupan ini, maka Allah akan menjaga dia, menjaga keimanan dia, menjaga diri dia dan keluarganya serta hartanya. Allah akan jagain. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Dilemparkan ke api sama kaum. Nggak ada yang belain Nabi Ibrahim. Beliau sendirian. Bapaknya pun nggak jagain Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia juga nggak punya kekuatan apa-apa. Dia hanya seorang hamba yang berusaha untuk membuat perbaikan di kaumnya, yang mereka menyembah berhala agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tapi yang terjadi, Nabi Ibrahim dibakar sama kaum.